Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kinanti dengan NPM 221063105099 dari kelas 6C. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, SPD NPD. Di sini saya akan mempelajari salah satu topik dalam matematika yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu peluang. Kalian pasti pernah dengar dong dengan permainan dadu, koin, ataupun undian. Nah, kita akan pelajari bagaimana menghitung kemungkinan dari suatu kejadian tersebut. Sebelumnya, materi peluang ini menggunakan metode problem-based learning. Masuk ke materinya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuannya itu terdapat ada 4, yaitu yang pertama, siswa memahami konsep peluang suatu kejadian, siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan, siswa mampu menghitung peluang suatu kejadian, siswa mampu memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep peluang. Oke, sebelumnya kan kita sempat menyebutkan problem-based learning. Apa itu problem-based learning? Oke, yang di sini saya akan mengasih tahu 3 poin utama, yaitu PBL itu mode pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengangkat masalah nyata atau kontekstual sebagai dasar pembelajaran, dan yang terakhir itu mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan solusi sendiri. Oke, yang pertama itu pengenalan masalah. Dalam sebuah kotak, terdapat 10 bola bernomor 1-10. Jika kamu mengambil satu bola secara acak, berapa peluang mendapatkan bola bernomor genap? Dari 1-10, nomor genap itu ada berapa sih? 2, 4, 6, dan 8. Berarti 4/10 sama dengan 2/5. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Peluang. Apa itu peluang? Peluang atau probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai situasi yang melibatkan peluang, seperti saat melempar koin, menggambar undian, atau meramalkan cuaca. Oke, di sini ada contoh sederhana. Jika kita melempar ke sebuah koin, ada dua kemungkinan hasil, munculnya angka ataupun gambar. Karena hanya dua kemungkinan, dan masing-masing sama besar, maka peluang munculnya angka adalah 1/2. Konsep dasar dari peluang itu ruang sampel. Ruang sampel itu semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Misalkan melempar dadu. Ruang sampel itu ada 6, karena ada 6 sisi dadu kan. Yang titik-titik itu kan bertotal 6. Dan kejadian yang dinotasikan dengan A. Hasil atau kumpulan hasil tertentu dari ruang sampel yang kita hendaki. Contohnya itu muncul angka genap di mata dadu. Berarti kan ada 3, 2, 4, dan 6. Berarti 3/6. Begitu. Oke, rumus peluang itu jika semua kejadian memiliki peluang sama besar, maka PA sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan yang dinotasikan dengan NA dibagi atau per banyaknya seluruh kemungkinan yang dinotasikan dengan NS. Selanjutnya itu jenis kejadian dalam peluang. Kejadian pasti atau dinotasikan dengan PA itu sama dengan 1, selalu terjadi. Kejadian mustahil sama dengan 0, karena tidak mungkin terjadi. Kejadian mungkin 0 kurang dari PA, kurang dari 1, bisa terjadi ataupun tidak. Contohnya itu, kita mengambil angka kurang dari 11, dari angka 1 sampai 10, itu kan pasti. Nah, contoh kedua itu mengambil angka lebih dari 10 dari angka 1 sampai 10 itu tidak mungkin terjadi, sangat mustahil. Frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi harapan itu adalah peluang dikali jumlah percobaan. Contohnya, peluang munculnya angka genap pada mata dadu 3/6 sama dengan 1/2. Dadu dilempar sebanyak 20 kali, berarti 1/2 dikali 20 sama dengan 10. Oke, sini ada contoh soal. Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. 8 diantaranya menyukai pelajaran matematika. Jika dipilih satu siswa secara acak, berapa peluang terpilihnya siswa yang suka matematika? 8/20. Kenapa bisa 8/20? Karena 8 orang itu yang menyukai matematika, 20-nya itu jumlah keseluruhan siswa. Contoh soal yang lainnya yaitu peluang muncul angka genap saat melempar mata dadu adalah 3/6.
Jika dadu dilempar 30 kali, berapa diperkirakan muncul angka genap? Berarti frekuensi harapannya itu P kali N. 3/6 dikali 30 kali pelemparan dadu sama dengan 15. Oke, di sini ada penutup dengan simpulan. Yang pertama itu peluang digunakan untuk memperkirakan kejadian yang belum terjadi. Yang kedua, kita menggunakan rumus peluang untuk menghitung kemungkinan. Yang ketiga, konsep ini berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam permainan, cuaca, dan pengambilan keputusan. Dari pembelajaran ini, kita tahu bahwa peluang adalah cara matematis untuk memperkirakan kejadian yang belum terjadi. Kita bisa menghitungnya dengan rumus dasar dan menggunakannya dalam berbagai situasi nyata. Oke, tetap semangat. Peluang bukan hanyalah soal angka, tapi juga tentang bagaimana kita memahami ketidakpastian dalam kehidupan. Semakin sering kita berlatih, semakin mahir juga kita dalam memahami konsepnya. Sini juga ada kata-kata, setiap percobaan adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.